Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 14 Juli 2025. Waktu berjalan terus, demikian kasih karunia penyertaan Tuhan tetap menyertai kita. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan kita berada di dalam penyertaan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Apapun kegiatan, langkah-langkah hidup kita butuh penyertaan Tuhan. Firman Tuhan kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat 1-9, satu pasal penuh, di mana Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini penting. Kalau arah hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan fokus kepada dunia, bukan fokus kepada diri sendiri, bukan fokus kepada kekuatan manusia, tapi fokus kepada Tuhan. Arahkan hidup kita sepanjang hari. Apapun kegiatan Bapak Ibu, sebelum bekerja berdoa dulu. Sebelum bisnis, sebelum pelayanan, apapun, arahkan mata kita tertuju kepada Yesus. Hanya dekat Allah saja ku tenang. Saya Pastor Yakub Ramaka menyanyikan pujian ini. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya dialah Yesus gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, demikianlah firman Tuhan. Amin, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya dialah gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebih segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang yalah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi hari ini Bapa, tuluskan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami siap baca firman Tuhan. Biar mataku tertuju kepada Yesus. Hidupku kokoh, hidupku aman kalau hidupku bersama Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara semua dipelihara Tuhan sampai Senin pagi ini. Di minggu yang kedua, Senin minggu yang kedua. Minggu lalu, minggu yang pertama tanggal 7. Waktu begitu cepat, minggu demi minggu. Saat ini sudah 14 Juli. Biar penting kita mau arahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan,
Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Selama-lamanya. Mohon maaf. Terlalu semangat saja kesal lagi. Puji nama Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 8, ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat Tuhan, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bersama dengan Tuhan, apapun kegiatan kita sepanjang hari ini, berserah total kepada Tuhan. Sebab hanya dekat bersama Yesus, hidup kita merasa aman, damai, sejahtera. Terbukti ini kita mau baca berurutan. Kemarin 2 Tawarik pasal 26. Sekarang sudah selesai, kita mau baca saat ini 2 Tawarik pasal 27. Satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 9. Di situ Yotam, ya, anda daripada Amasya, ya, mengarahkan diri kepada Tuhan. Di situ Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya, saudara, ya. Di situ penyertaan Tuhan, ya. Di situ luar biasa. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi ini Yotam anak daripada Raja Usia, saudara, ya. Saya mau baca di firman Tuhan. Yotam, ya, jadi anaknya, ya. Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Mari kita membaca firman Tuhan ayat pasal 27 ayat 1. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Jadi Yotam ini kalau mau firman Tuhan anak daripada Raja Usia, ya. Kalau baca 2 tahun pasal 6 26, saudara, ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Ini Usia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Inilah, ya, cobaan bagi Raja Yotam. Raja Yotam melakukan yang benar, tapi rakyatnya masih hidup di dalam dosa, ya, melakukan hal yang merusak, ya. Tapi untung Yotam dia mengarahkan kepada Tuhan. Mari mau baca ayat yang ketiga. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amun dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amun membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amun membawa upeti itu kepadanya. Wah, luar biasa, saudara, ya. Jadi Raja Yotam menang melawan Raja Amun, Bani Amun, sehingga Bani Amun kalau kalah peraturan memang begitu, harus bayar pajak, saudara, upeti. Sehingga saya yakin ini kaya Raja Yotam, karena ayat 6, ya, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Wah, luar biasa. Makanya penting Bapak Ibu baca Alkitab, ya. Di sini kita bisa mengerti akan firman Tuhan dan memiliki suatu karakter ilahi dalam kehidupan kita, yaitu kita takut sama Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Ada 5 karakter ilahi yang saya sudah sampaikan, yaitu hidup cinta Tuhan vertikal dan horizontal. Kedua, memiliki sifat taat, ya, takut akan Tuhan. Ketiga, memiliki sifat rendah hati, ya, di hadapan Tuhan, di hadapan sama, tidak boleh sombong, ya, karena sifat Tuhan juga rendah hati. Matius 11:29. Yang keempat, memiliki sifat setia, ya. Yesus sendiri setia dalam 2 Timotius pasal 2:13. Yesus setia, ya, kita harus setia vertikal, horizontal. Kelima, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan dan kekudusan Tuhan. Ya, ini merupakan satu paket. Kebenaran, kekudusan tidak bisa dipisahkan. Hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup kudus. Ini satu paket, ya. Untuk mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan seperti Raja Yotam. Di situ menjadi kuat karena ada pembelaan Tuhan, ya. Ayat 7, selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Semua rata-rata Tuhan pilih anak-anak muda menjadi seorang pemimpin. Jadi saya yakin, ya, itu Gibran dipilih sama Tuhan menjadi wakil presiden, ya, itu atas pilihan Tuhan, atas penetapan Tuhan. Jadi kita berdoa
supaya tetap diberikan hikmat datang dari Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran sebagai Presiden, Menteri Kabinet Merah Putih. Setiap kita dipakai sama Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kita mari mengarahkan diri kita kepada Tuhan supaya Indonesia menjadi kuat. Kita menjadi kuat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, menjadi kuat apapun karena mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita. Ayat 9, kemudian Yotam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Besok kita lanjutkan. Biar kita mau setia sama Tuhan. Berkat firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, mari arahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam bisnis, dalam pelayanan, kegiatan apapun, ya, hanya kepada Tuhan. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 2 saya mau baca. Ibrani pasal 12 sering kali saya bacakan ayat ini dan tidak pernah bosan supaya memberikan kekuatan buat kita, mematangkan rohani kita untuk melihat selalu mata kita tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun mengikut salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Kita tekun pikul salib Yesus, tapi mata kita tertuju. Karena di balik mata kita tertuju kepada Yesus, kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Mari, seperti Raja Yosafat juga, saudara. Kalau kita baca 2 Tawarikh pasal 20, dia matanya juga tertuju kepada Tuhan Yesus. Sungguh, ya. Ya, pada waktu dia perang dengan Bani Amon, saya mau baca nih. 2 Tawarikh pasal 20, ayat 12 dikatakan demikian. 12b. 12a yang pertama, ya Allah kami, tidak kau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mari, di balik mata kita tertuju kepada Tuhan, arahan kita kepada Yesus. Di situ Tuhan kan berjanji, aku berperang ganti kamu. Keluaran 14 ayat 14. Kamu diam saja. Ternyata pengalaman Yosafat, ya sama apa yang dialami oleh Raja Yotam. Dia mengarahkan kepada Tuhan, ia menjadi kuat. Raja Yosafat menang, ya. Pada waktu dia menghadapi Bani Amon, ya, mereka semua terpukul kalah. Sudah baca ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah, saudara. Termasuk ini Bani Amon, ya, menyerang dengan bangsa Israel Yehuda, Yotam, ya kalah saudara. Ya, 25 ayat 5, 2 Tawarikh 27 ayat 5, ia berperang melawan raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, ya. Yotam menjadi kuat karena apa? Ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Di sini kita bisa belajar dengan baca firman Tuhan akan membawa kita, mari, kehidupan rohani kita beda dengan dunia, supaya hari-hari apapun masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu, termasuk saya serahkan kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus, arahan kita hanya kepada Tuhan. Di situ ada pembelaan Tuhan yang ajaib dan sempurna, karena bagi Allah tidak perkara mustahil. Hanya dekat Allah saja ku tenang, damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya dialah Yesus gunung batu. Hanyalah Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, Ibu yang kedua hari Senin 14 Juli 2025, mari arahkan seluruh fokus kita, fokuslah kepada Yesus. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan kan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan kan bertindak, dan Tuhan kan berikan kemenangan. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.